Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa bikum fid daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan ngaji kitab Risalatul Adab fi ilmi adatil bahsi wal munadharah. Sekarang kita akan menjelaskan terkait perbedaan antara nakat maksur dan nakat masyhur. Sebelumnya sudah dijelaskan apa yang dimaksud dengan nakat maksur dan yang dimaksud dengan nakat masyhur. Nah, sekarang akan menjelaskan titik perbedaan dengan melalui contoh antara nakat maksur dan nakat masyhur. Wa qabla dzalika, dan sebelum hal tersebut, ittidahu amri dzalikal farqi, menjelaskan perbedaan antara nakat maksur dan nakat masyhur. Nadribu, menyajikan kami al-amthilata, terhadap contoh-contoh, likulli nau'in, bagi masing-masing tipe, masing-masing macam, baik dari nakat maksur maupun nakat masyhur. Wa nubayyinu, dan menjelaskan kami laka kepadamu, farqoma, terhadap perbedaan sesuatu, bainaha, yang ada di antara amsilah likulli nau', bainaha, yang ada di antara amsilah likulli nau'. Jadi musonif di sini ingin menjelaskan perbedaan antara nakat maksur dan nakat masyhur dengan melalui contoh. Al-misalul awwalu, adapun contoh yang pertama, qala al-muallilu, ialah berkata al-muallilu, siapa muallil. Hadza syaklu, adapun bentuk ini, murabbaun, ialah segi empat. Ini adalah dakwah yang disampaikan oleh muallil. Dalil dari dakwah ini apa? Li'annahu, karena sesungguhnya hadza syaklu sathun, ialah satah atau bidang, yuhitu, yang meliputi, bihi, dengan sathun, arba'atu khututin, apa empat garis, mutasawiyatin, yang sama. Wa kullu sathin, dan adapun setiap bidang, yuhitu, yang meliputi, bihi, dengan sathun, arba'atu khututin, apa empat garis, mutasawiyatin, yang sama, fahuwa, maka adapun sathun, murabba'un, ialah segi empat. Ini adalah dalil yang disampaikan oleh muallil. Yang menjadi muqaddimah surah adalah li'annahu sathun yuhitu bihi arba'atu khututin mutasawiyah. Yang menjadi muqaddimah kubra adalah wa kullu sathin yuhitu bihi arba'atu khututin mutasawiyatin fahuwa murabba. Idzan, kesimpulannya, hadza syaklu murabba'un. Faqala lahu, maka berkata lahu terhadap muallil, as-sailu, siapa sail? Sail ini penanya. Sail ini hendak membatalkan dalil yang disampaikan oleh muallil. Bagaimana sail berkata ketika hendak membatalkan dalil muallil? Daliluka, adapun dalilmu, wahai muallil,
Hadza yang ini, yaitu hadza ini, dalil yang dimaksud oleh Sa'il ini adalah dalil gabungan antara muqaddimah surah dan muqaddimah kubra secara jumlah, secara keseluruhan. Daliluka adapun dalilmu, hadza yang ini, yajri ialah berlaku apa daliluka fi mudda'an akhara, di dalam klaim yang lain. Wahuwa dan adapun mudda'an akhar al mustatilu ialah segi empat panjang. Mustatil ini adalah empat persegi panjang. Al mustatilu ialah empat persegi panjang. Wa mutawaziul adla'i dan jajar genjang. Mutawaziul adla'i ini adalah jajar genjang. Fa innahu yuqalu. Ini kurang punya. Fa innahu maka sesungguhnya sya'an yuqalu dikatakan fi kullin di dalam masing-masing min huma dari keduanya mustatil wa mutawaziul adla, dikatakan seperti apa? Innahu sesungguhnya kullin min huma, innahu sesungguhnya kullin min huma, sathun ialah bidang, yuhitu yang meliputi bihi dengan sathun, arba'atu hututin apa empat garis. Ini perkataan Sa'il ketika Sa'il membatalkan dalilul mu'allil. Sa'il berkata bahwasanya dalil yang disampaikan oleh mu'allil ini berlaku kepada klaim yang lain, yaitu empat persegi panjang dan jajar genjang. Kenapa empat persegi panjang dan jajar genjang ini juga ya berlaku dalil mu'allil terhadap empat persegi panjang dan jajar genjang ini? Karena empat persegi panjang dan jajar genjang ini sama-sama memiliki empat garis. Namun meskipun dalil mu'allil ini berlaku kepada mustatil dan mutawazil adla, namun mustatil dan mutawazil adla tidak disebut dengan murabba, tidak disebut dengan empat persegi empat, tidak disebut dengan persegi empat. Berarti dalil mu'allil ini fasad, rusak berarti. Nah, ini adalah perkataan Sa'il. Fahadha maka adapun ini nakdun ialah pembatalan bijarayani dalili dengan berlakunya dalil ala mudda'an akhara atas klaim yang lain. Walakin nasailah dan akan tetapi siapa Sa'il, tarokah ialah membuang siapa Sa'il, fi ijra'ihi di dalam memberlakukannya Sa'il alal mudda'al akhara atas klaim yang lain, membuang kalimatan pada satu kalimat. Wahia dan adapun kalimat qaulul muallili ialah perkataan muallil fi dalilihi di dalam dalilnya muallil, yaitu mutasawiyah, yaitu mutasawiyah. Jadi ketika Sa'il menyebutkan dalil muallil dan memberlakukan kepada klaim yang lain, Sa'il membuang satu kalimat di dalam dalil muallil, yaitu kata mutasawiyah. Ini tidak disebutkan oleh Sa'il. Sa'il hanya mengatakan fa innahu yuqalu fi kullin minhuma innahu sathun yuhitu bihi arba'atu qututin. Tidak menyebutkan mutasawiyatin. Padahal kata mutasawiyah ini ada di dalam dalilul muallil. Ada di dalam dalilul muallil. Walihadhil kalimati dan ialah bagi kalimat ini yaitu mutasawiyah madkhalun adapun peran azimun yang besar fi sihhati dalilil muallil di dalam keabsahan dalilul muallil. Wabiha dan dengan hadhil kalimah yatamayyazul murabba'u menjadi beda al murabba'u apa persegi empat anil mustatili dari persegi panjang wa mutawazil adla'i dan jajar genjang alladaini yang mana keduanya ja'ala menjadikan huma terhadap alladaini as-sailu siapa sa'il mimma
dari sesuatu yajri yang berlaku alaihi atas ma ad-dalilu apa dalil. Sa'il membuang kalimat mutasawiyah dari dalilul muallim. Padahal kata mutasawiyah ini penting. Penting ya. Dan kata mutasawiyah ini adalah kata yang sangat penting sehingga dengan kata mutasawiyah ini murabba menjadi berbeda dari mustatil dan mutawazil aqla. Ini namanya disebut dengan nakat maksur. Nanti disebut dengan nakat maksur ghairu makbul. Al-misalusani, adapun contoh yang kedua, qala, ialah berkata al-mu'allilu, siapa mu'allil. Hadal alamu, adapun alam ini, qadimun, ialah qadim. Ini adalah dakwah, klaim yang disampaikan oleh mu'allil. Dalil dari dakwah ini apa? Li'annahu, karena sesungguhnya hadal alam, atharun, ialah efek, lil qadimi, bagi sesuatu yang qadim, bagi zat yang qadim. Wa mustanidun, dan bersandar fi wujudihi, di dalam adanya hadal alam, ilaihi, terhadap al-qadim. Wa kullu ma, dan adapun setiap sesuatu, huwa adapun ma asarun, ialah efek lil qadimi, bagi zat yang qadim. Wa mustanidun, dan bersandar fi wujudihi, di dalam adanya ma ilaihi, terhadap al qadim. Fahuwa, maka adapun ma qadimun, ialah qadim. Ini dalil yang disampaikan oleh muallil untuk menguatkan klaimnya. Yang menjadi muqaddimah surah di sini adalah li'annahu atharun lil qadim wa mustanidun fi wujudihi ilaihi. Yang menjadi muqaddimah kubra adalah wa kullu ma huwa atharun lil qadim wa mustanidun fi wujudihi ilaihi fahuwa qadim. Faqala sa'il, maka berkata siapa sa'il, daliluka, adapun dalilmu, hadza yang ini. Yang dimaksud dalil di sini adalah muqaddimah surah dan muqaddimah kubra secara jumlah, secara keseluruhan. Daliluka, adapun dalilmu, hadza yang ini, yajri, ialah berlaku, apa daliluka, ala mudda'an akhar, atas klaim yang lain. Wa huwa, adapun mudda'an akhar, al hawaditsul yaumiyatu, ialah peristiwa-peristiwa yang bersifat keseharian. Fa innahu, maka sesungguhnya, yuqalu, dikatakan, fiha, di dalam al hawaditsul yaumiyah, dikatakan seperti apa? Innaha, sesungguhnya al hawaditsul yaumiyah, atharun, ialah athar, efek, lil qadimi, bagi zat yang qadim. Fakana, maka ada yang bagi, sepatutnya, ayyakuna, apa ada, apa al hawaditsul yaumiyah, qadimatan, ialah qadim. Li'anna kullama, karena sesungguhnya apa setiap sesuatu, huwa adapun ma atharun, ialah efek, lil qadimi, bagi zat yang qadim, fahuwa, maka adapun ma qadimun, ialah qadim. Sa'il ketika membatalkan dalilul muallil mengatakan seperti ini, daliluka hadza yajri ala mutanakhar wa wal haditsul yaumiyah. Al hawaditsul yaumiyah, ya, ini merupakan efek juga dari al-qadim. Namun demikian, al-hawaditsul yaumiyah ini tidak dianggap qadim, tidak dinilai qadim, termasuk oleh muallil. Muallil tidak mengakui bahwa al-hawaditsul yaumiyah ini adalah qadim. Kalau begitu, ya, kalau begitu berarti dalilul muallil ini rusak. Kenapa rusak? Karena dalilul muallil ini berlaku pada al-hawaditsul yaumiyah, namun hukum yang ada di dalam dalilul muallil, yaitu qadim, tidak berlaku, ya. Tidak berlaku kepada al-hawaditsul yaumiyah. Ya. Tidak berlaku pada al-hawaditsul yaumiyah. Berarti dalilul muallil rusak. Ini disebut dengan nanti, ya. Ini merupakan contoh dari maksur yang makbul.
Fahada maka adapun ini naktun ialah pembatalan bijarayanid dalili dengan berlakunya dalil ala mudda'an akhar atas klaim yang lain. Waqat tarokah dan sungguh telah membuang as-sailu siapa sail min dalilil muallili dari dalil muallil kalimatan pada satu kalimat, satu kata. Kalimat di dalam bahasa Arab kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ini menjadi kata. Sama ya, di awal ini yang barusan kalimatan di sini artinya adalah kata. Wahia adapun kalimat qauluhu ialah perkataan muallil wa mustanidun fi wujudihi ilaihi. Walakinnaka dan akan tetapi kamu idza ta'ammalta ialah apabila berpikir kamu lam tajid tidak menemukan kamu lihadil kalimati bagi kalimat ini yaitu wa mustanidun fi wujudi ilaihi madkhalan terhadap peran fit ta'lili di dalam pemberian alasan zaidan yang bernilai lebih alama atas sesuatu zakarahu yang telah menyebutkan hu terhadap ma as-sailu siapa sail min qawlihi dari perkataan sail li'annahu atharun lil qadim. Waktu soroh dan mencukupkan siapa sail fihi kayatid dalili di dalam menyebutkan dalil alaihi atas qawlihi li'annahu atharun lil qadim. Nah, perkataan sail yang barusan itu ya bahwasanya dalilul muallil berlaku kepada mudda'an akhar dan sail menyebutkan dalilul muallil, namun ada satu kalimat yang dibuang oleh sail ketika dalilul muallil, ketika sail menyebutkan dalilul muallil. Apa kalimat yang dibuang? Yaitu wa mustanidun fi wujudihi ilaihi. Sail hanya mengatakan fa innahu yuqalu fiha innahu atharun lil qadim. Padahal muallil menyebutkan li'annahu atharun lil qadim wa mustanidun fi wujudihi ilaihi. Sementara sail hanya mengatakan innaha atharun lil qadim wa kullu ma huwa atharun lil qadim fahuwa qadim. Sail membuang kata wa mustanidun fi wujudihi ilaihi. Namun demikian meskipun ya kata ini dibuang, namun kata ini tidak mempengaruhi terhadap hukum yang nanti akan dihasilkan atau tidak mempengaruhi terhadap kesimpulan hukum, Artinya wa mustanidun fi wujudi ilaihi disebut atau tidak, hukumnya tetap tidak berubah. Itu yang dimaksud dengan ya lihadhil kalimah laisa fi hadhil kalimah madkhal zaid ala ma dzakarhu sa'il. Ya, nanti ini disebut dengan nakat maksur makbul. Wa ta'ammal dan berfikirlah kamu al-farqa terhadap perbedaan baina kalimat mutasawiyah di antara kata mutasawiyah fil mithalis sabiq di dalam contoh yang terdahulu wa hadhil kalimati dan kalimat ini yaitu wa mustanidun fi wujudihi ilaihi yadhhar maka tampak lakah terhadapmu ma apa sesuatu kulnahu yang telah berkata kami terhadap ma. Perhatikan kalimat mutasawiyah dan kalimat wa mustanidun fi wujudihi ilaihi. Kalau mutasawiyah ini mempengaruhi terhadap kesimpulan hukum. Sementara wa mustanidun fi wujudi ilaihi ini tidak mempengaruhi terhadap kesimpulan hukum. Dibuang atau tidak, kesimpulan hukumnya tetap sama. Sementara mutasawiyah kalau dibuang itu akan mempengaruhi terhadap kesimpulan hukum. Al-misalus salisu adapun contoh yang ketiga, qala al-muallilu ialah qala berkata al-muallilu siapa muallil. Al-alamu adapun alam qadimun ialah qadim. Li'annahu karena sesungguhnya alam atharun ialah efek lil qadimi bagi zat yang qadim.
wa mustanidun dan bersandar fi wujudihi di dalam adanya alam ilahi terhadap al-qadim. Wa kullu ma dan adapun setiap sesuatu wa adapun ma kadzalika ialah seperti demikian, yaitu asarun lil qadim wa mustanidun fi wujudihi ilaihi fahuwa maka adapun ma qadimun ialah qadim. Faqala sa'ilu maka berkata as-sa'ilu siapa sa'il. Daliluka adapun dalilmu hadza yang ini yajri ialah berlaku apa daliluka ala mudda'an akhara atas klaim yang lain. Wa huwa dan adapun mudda'an akhar al hawaditsul yaumiyatu ialah peristiwa yang bersifat harian. Fa innaha maka sesungguhnya al hawaditsul yaumiyah asarun ialah efek lil qadimi bagi zat yang qadim. Wa mustanidun wa mustanidatun ini dibuang saja atau disebutkan ya, wa mustanidatun dan bersandar fi wujudiha di dalam adanya al hawaditsul yaumiyah ilaihi terhadap al qadim. Wa kullu ma dan adapun setiap sesuatu wa adapun ma kadzalika ialah seperti hal demikian, yaitu asarun lil qadim wa mustanidatun fi wujudiha ilaihi fahuwa maka adapun ma qadimun ialah qadim. Fakana maka ada yang beri sepatutnya ayyakuna ada al hawaditsul yaumiyatu sepatutnya antakuna apa ada al hawaditsul yaumiyatu apa kejadian atau peristiwa-peristiwa yang bersifat harian qadimatan ialah qadim ma'annaha padahal annaha sesungguhnya al hawaditsul yaumiyah badihiyatul hudusi ialah sangat jelas kebaruannya. Fahada maka adapun ini naktun ialah pembatalan bijarayani dalili dengan berlakunya dalilul muallil ala mudda'an akhara atas klaim yang lain walam yatruk dan tidak meninggalkan atau membuang as-sailu siapa sa'il penanya min dalilil muallili dari dalilul muallil fihi di dalam dalil ya di dalam dalil syai'an terhadap sesuatu aslan sama sekali. Aslan sama sekali. Jadi contoh yang ketiga ini ketika sa'il membatalkan dalilul mu'allil, sa'il menyebutkan seluruh dalilul mu'allil tanpa ada satu kalimat pun yang dibuang. Nah ini ya. Fahadhihi maka adapun ini al-amsilah salah satu anwa'in ialah 3 macam. Al-awwalu adapun pertama tarokah ialah meninggalkan as-sailu siapa sail fihi di dalam awal min dalilil muallili dari dalilul muallil juz'an membuang juz'an pada bagian lahu ialah bagi juz'an madkhalun adapun peran fit ta'lili di dalam pemberian alasan. Walau annahu andaikan annahu sesungguhnya sa'il zakarahu ialah menyebutkan siapa sa'il hu terhadap juz'an lam yatimma lahu maka tidak sempurna lahu bagi sa'il ijra'ud dalili apa memberlakukan dalil alal mudda'al akhara atas klaim yang lain. Jadi contoh yang pertama itu sa'il membuang satu kalimat yaitu mutasawiyah dari dalilul muallil yang mana mutasawiyah ini kata mutasawiyah yang dibuang ini memiliki peran penting di dalam menghasilkan kesimpulan hukum. Andaikan kata mutasawiyah ini dibuang maka nanti ada perbedaan kesimpulan yang akan dihasilkan dan pemberlakuan dalilul mu'allil terhadap mudda'an akhar ini tidak sempurna, menjadi cacat. Pemberlakuannya nanti akan ketahuan cacatnya. Ini adalah contoh yang pertama. Wasani dan adapun yang kedua atau contoh yang kedua, tarokah ialah meninggalkan as-sailu siapa sa'il fihi di dalam as-sani min dalilil mu'allili dari dalilul mu'allil juz'an pada satu bagian laisa yang tidak ada lahu ialah bagi juz'an dakhlun apa peran fit ta'lili di dalam pemberian alasan
fauqal juz'i di atas bagian alladzi yang zakaro telah menyebutkan siapa sa'il hu terhadap alladzi. Walau annahu andaikan annahu sesungguhnya sa'il zakarahu ialah menyebutkan siapa sa'il hu terhadap juz'an yang dibuang itu lam yatawaqqaf maka tak bergantung annaktu apa pembatalan ala hadal juz. Ini kalau lebih sempurnanya ala hadal juz atas bagian yang dibuang ini. Contoh yang kedua itu sa'il membuang satu kata dari dalilul muallil yaitu wa mustanidun fi wujudihi ilaihi. Namun demikian kata ini tidak penting sehingga disebutkan atau tidak mempengaruhi terhadap kesimpulan hukum. Wasalisu dan adapun yang ketiga, ja'a datang as-sailu siapa sa'il fihi di dalam as-salis, contoh yang ketiga, bijami ajza'i dalilil mu'allil dengan seluruh bagian-bagian dalilul mu'allil. Contoh yang ketiga, sa'il menyebutkan seluruh bagian-bagian dalilul mu'allil tanpa ada satu kalimat pun, satu kata pun yang dibuang. Ini adalah contoh yang ketiga. Fannawani maka ada pun dua macam, yaitu contoh yang pertama ya dan yang kedua. Fannawani al-awwal wasani huma adapun an-nawani an-naqdul maksuru ialah pembatalan al-maksur, disebut dengan an-naqdul maksur. Karena ada kata yang dibuang dari dalilul mu'allil itu, maka nakat yang dilakukan oleh sa'il disebut dengan nakat maksur. Wanna'us salisuh dan adapun macam yang ketiga, huwa adapun an-na'us salis an-naqdul masyhur, ialah an-naqdul masyhur. Nah, contoh yang ketiga karena sa'il menyebutkan seluruh dalilul mu'allil tanpa ada satu kata pun yang dibuang, maka nakat atau pembatalan yang dilakukan oleh sa'il itu disebut dengan nakat masyhur. Wanna'ul awwaluh dan adapun macam yang pertama, yaitu contoh yang pertama itu yang mana sa'il membuang satu kalimat yang penting dari dalilul mu'allil, ghairu makbulin ialah tidak diterima indal ulama'i menurut para ulama. Jadi contoh yang pertama atau naqdul maksur, contoh yang pertama itu ghairu makbul, tidak diterima. Wala yasihu dan tidak boleh ayar takibahu apa melakukan hu terhadap an-naul awal al-munadhiru siapa munadhir orang yang berdebat. Ghairu an-nasa'ilah hanya saja an-nasa'ilah sesungguhnya siapa sa'il lawir takabahu andaikan melakukan siapa sa'il hu terhadap an-naul awal fa innal muallila maka sesungguhnya siapa muallil yujibu ialah menjawab siapa muallil anhu dari an-naul awal bibayanima dengan menjelaskan sesuatu tarokahu yang telah meninggalkan, yang telah membuang hu terhadap ma as-sailu siapa sail, wa bibayani dan menjelaskan anna lihadal matruki bahwa sesungguhnya ialah bagi kata yang dibuang ini dakhlan apa peran fil ailiyati di dalam pemberian alasan alama sesuai sesuatu sata'rifu yang akan mengetahui kamu. Nah, contoh yang pertama itu disebut dengan nakat maksur ghairu makbul. Nah, nakat maksur ghairu makbul ini tidak boleh dilakukan. Kalau sa'il melakukan nakat maksur ghairu makbul ini, maka mu'allil boleh menjawab dengan cara menyebutkan kalimat yang dibuang oleh sa'il itu dan menjelaskan bahwasanya kalimat yang dibuang oleh sa'il itu sifatnya penting dan dapat mempengaruhi kesimpulan hukum. Jadi cara menjawabnya mu'allil ketika sa'il melakukan nakat maksur ghairu makbul ini, yaitu mu'allil menjelaskan bahwasanya sa'il telah membuang satu kalimat yang kalimat itu sifatnya penting.
Wan na'utsani dan adapun macam yang kedua makbulun ialah diterima. Yang kedua ini yaitu disebut dengan nakat maksur makbul. Nakat maksur makbul. Jadi nakat maksur itu dibagi dua. Ada yang ghairu makbul, ada yang makbul. Wal farqu dan adapun perbedaan bainahuma di antara keduanya. An-naul awal wan naul tsani zahirun ialah jelas. Perbedaan antara nakat maksur ghairu makbul dan nakat maksur makbul, kalau di dalam nakat maksur ghairu makbul itu kata yang dibuang sifatnya penting. Kalau nakat maksur makbul, kata yang dibuang sifatnya tidak penting. Wan na'ustalisu dan adapun macam yang ketiga, aula ialah lebih utama bil qabuli dengan diterima min ghairi syakin tanpa ragu. Kalau nakat masyhur ini jelas-jelas diterima karena Sa'il menyebutkan seluruh dalilul mu'allif tanpa ada satu kata pun yang dibuang. Fannaktul masyhuru maka adapun nakat al masyhuru masyhur makbulun ialah diterima albattatah secara pasti. Wan naktul maksuru dan adapun nakat maksur makbulun ialah diterima illam yakun apabila tidak ada lil juz'il matruki bagi bagian yang dibuang madkhalun apa peran fi thubutil hukmi di dalam tetapnya hukum wa ghairu makbulin dan tidak diterima ingkana apabila ada lil juz'il matruki ialah bagi bagian yang dibuang madkhalun apa peran fi subutil hukmi di dalam tetapnya hukum. Ini adalah penjelasan secara rinci terkait nakat maksur ghairu makbul, nakat maksur makbul dan nakat masyhur. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.